Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Rombel 1, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Semarang. Izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review jurnal kesehatan anak usia dini. Sebelum melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Azhara Zulaika. Ada juga rekan saya, Faza Saili Rohmah, dan juga Rizka Nurul Ulumiyah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu jurnal dengan tema Literasi Kesehatan pada Anak Usia Dini melalui kegiatan Eating Clean. Hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi dan juga nutrisi harus dimulai sejak dini. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan Eating Clean pada tingkat kelompok bermain, kelompok A, serta juga kelompok B. Salah satu tujuan diselenggarakannya Eating Clean adalah memperkenalkan pola makan sehat kepada anak apabila di rumah orang tuanya tidak cukup mencukupi. Kegiatan Eating Clean berdampak sangat baik terhadap pengetahuan anak akan makanan sehat serta pola makanan yang dikonsumsi oleh anak. Melalui kegiatan ini, 90% anak mengetahui manfaat dari buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, roti, buah, biskuit, dan lain sebagainya untuk tubuh. Pemberian makanan sehat ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu yang tinggi tentang pentingnya gizi bagi anak. Air putih menjadi minuman yang wajib dibawa setiap hari oleh anak. Hal ini agar anak terbiasa meminum air putih kapanpun, dimanapun mereka berada. Air putih sangat baik untuk kesehatan dan dapat meminimalisasikan keinginan anak untuk meminum minuman kemasan yang manis dan dapat memicu berbagai penyakit. Kemudian kita masuk kepada jurnal yang kedua, yaitu dengan tema pengasuhan dan pengembangan kesehatan anak usia dini. Pengasuhan atau pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh oleh orang tua dalam memelihara anak-anaknya sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kepada anak-anaknya, yang disebut dengan tanggung jawab primer. Maka, orang tua berkewajiban menciptakan pola asuh kepada anak-anaknya yang tepat dalam mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga, seperti pola asuh otoriter, demokratis, dan juga pola asuh laissez-faire, yang terkutip dalam Mansur 2007. Yang pertama kita bahas pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anaknya dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa. Namun, anak itu berperilaku seperti orang tuanya. Dia memaksa agar anak itu tumbuh seperti orang tuanya. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri itu sangat dibatasi. Kemudian, kita masuk kepada pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anaknya, dan kemudian anak diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantung kepada orang tuanya. Kemudian, pola asuh yang ketiga, yaitu pola asuh laissez-faire. Pola asuh ini adalah pola asuh dengan cara orang tua mendidik anak-anaknya secara bebas. Anak dianggap orang dewasa atau anak muda. Ia diberi kelonggaran seluas-luasnya apa saja yang anak itu kehendaki. Judul jurnal yang ketiga yaitu Siswa Italia pada tahun 2000 dan pada tahun 2017 antara perilaku berisiko kesehatan dan komunikasi keluarga. Nah, konteks keluarga dan teman sebaya ini menyediakan hubungan terdekat di mana genetik dan banyak faktor kontekstual sosial lainnya bertemu untuk menghasilkan perilaku. Pengambilan resiko ini terjadi pada masa remaja.
Inti dari perilaku berisiko remaja seperti minum, mengemudi, seks tanpa perlindungan di usia muda atau kenakalan terjadi dalam kelompok sebaya. Nah, keluarga di sini itu memberikan dasar perkembangan dalam keterampilan sosial dan emosional dan nilai-nilai yang mempengaruhi seleksi remaja atau asosiasi dengan teman sebaya yang pada akhirnya menentukan perilaku berisiko. Kebiasaan berisiko yang terkait dengan minum dan penggunaan narkoba mungkin terkait dengan perilaku sesuai berisiko, yaitu usia yang lebih rendah saat melakukan hubungan seksual pertama, penggunaan kondom yang lebih rendah, jumlah hubungan seksual yang lebih tinggi. Yang kurang jelas adalah hubungan komunikasi dengan keluarga. Orang tua sangatlah penting dalam kaitannya dengan perilaku. Berbicara dengan orang tua tentang tema ini tampaknya sangat terkait dengan penggunaan kondom. Mungkin rekomendasi ibu dan ayah tentang perilaku seksual memiliki peran penting dalam kehidupan seksual siswa. Judul jurnal selanjutnya yaitu efek sakit gigi pada status pendidikan dan sosial anak-anak. Kerusakan gigi ini penyakit kronis pada masa anak-anak, seperti obesitas, asma, dan kencing manis. Kerusakan gigi ini bisa mengakibatkan dampak negatif pada kualitas hidup anak. Studi yang sebelumnya bahwa penyakit kronis ini mempengaruhi secara negatif perkembangan sosial kognitif anak dan dapat berdampak keberhasilan anak di sekolah. Kemudian, efek sakit gigi ini juga menyebabkan siswa ketidakhadiran dan kehilangan waktu kerja bagi orang tua. Selain itu juga menyebabkan penundaan perawatan gigi sampai liburan sekolah yang memperburuk masalah. Oleh karena itu, ada mengatur kebijakan kesehatan seputar masalah sakit gigi ini. Penting untuk meningkatkan kesadaran manajemen sekolah dan keluarga anggota tentang masalah kesehatan gigi dan mulut, apalagi relevan pembelajaran tentang kesehatan gigi dan mulut harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah anak. Perawatan gigi pada anak harus digunakan untuk mengelola rasa sakit atau membuat gigi berfungsi kembali. Seberapa penting pendidikan orang tua untuk gizi anak? Karakteristik masyarakat yang mungkin secara simultan berkolerasi dengan pencapaian sekolah dan hasil gizi pendidikan setiap orang tua relatif terhadap kelompok usia dan wilayah subnasional mereka. Tanda-tanda positif menunjukkan bahwa anak-anak dari individu-individu yang memiliki pendidikan lebih dari kelompok regional dan usia mereka memiliki gizi yang lebih baik, menunjukkan korelasi positif antara peringkat pendidikan dan karakteristik yang tidak dramatis seperti kemampuan orang tua untuk memberikan kesehatan dan perawatan anak. Tren pendidikan orang tua menurut kelompok usia juga menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antar wilayah. Dengan berbagai indikator, beberapa determinan terdekat gizi anak antara lain fertilisasi atau anak pernah lahir, keragaman pola makan ibu dan anak, pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan indikator pengambilan keputusan ibu terkait keputusan kesehatan ibu dan anak. Pencegahan stunting melalui pendidikan kesehatan pada orang tua anak prasekolah. Penyebab stunting adalah faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan balita, kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi sebelum dan selama kehamilan, serta setelah melahirkan masih kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih relatif mahal, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ciri-ciri stunting adalah tanda-tanda pubertas terlambat. Usia 8-10 tahun, anak menjadi pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata, kinerja buruk pada tes atensi dan memori belajar, pertumbuhan lambat, pertumbuhan gizi lambat, wajah terlihat lebih muda dari usianya.
Kurangnya pengetahuan orang tua tentang stunting berdampak pada anak menjadi stunting. Pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh stunting jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Gangguan gizi juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesehatan yang baik akan memudahkan orang tua untuk menerima segala informasi dari luar, terutama cara merawat anak yang baik dan cara menjaga kesehatan anak. Baik teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian paparan singkat dari kelompok kami mengenai review jurnal kesehatan anak usia dini. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami buka pertanyaan pada saat presentasi. Kami tutup presentasi kali ini dengan membaca hamdalah. Dan mohon maaf apabila ada yang salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.